Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum at-ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasana tamassuk bi kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtiga'a ajhillahi wa maradatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, santri sekalian, kita dapat berjumpa kembali dalam layar kaca HP ini, yaitu dalam kajian kita yaitu tentang ilmu nahwu dan shorab, kitab Muntaha, kitab yang kita pegang ini. Pada sesi kali ini insyaallah kita akan membahas lanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang masdar. Ya. Kemarin masdar terbagi kepada dua, masdar mimi dan ghairu mimi. Kita sudah membahas masdar yang pertama yaitu masdar mimi. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang masdar ghairu mimi. Yang mana kita sudah tahu kemarin masdar mimi itu ada 4 macamnya. Yang pertama ada masdar fi'li, yang kemarin yang kurang dengar karena suaranya kurang kencang mungkin barangkali. Yang pertama masdar fi'li, yang kedua masdar marrah, yang ketiga masdar na', dan yang keempat masdar sina'i. Masdar fi'li, masdar marrah, masdar na' dan masdar sina'i. Untuk kali ini insyaallah kita akan membahas tentang masdar fi'li terlebih dahulu. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Yang penting adalah pemahamannya. Dan kalau ada yang kurang paham, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya baik di grup ataupun langsung japri ke saya. Begitu santri-santri ya. Itu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah masdar fi'li. Apa itu masdar fi'li? Masdar fi'li adalah masdar yang maknanya mengandung makna kata kerja. Masdar fi'li adalah masdar yang maknanya mengandung kata kerja. Kalau kemarin kan masdar itu secara umum adalah isim yang maknanya berkaitan dengan kata kerja. Ada berkaitannya apa? Isim mustaq ya, isim mustaq. Isim yang maknanya berkaitan dengan kata kerja, secara umum itu isim mustaq. Lalu ada masdar. Lalu sini ada masdar fi'li. Jadi masdar fi'li adalah masdar yang secara makna dia mengandung makna kata kerja. Ya. Masdar yang maknanya mengandung kata kerja. Pembentukan jenis masdar ini membedakan antara fi'il madi yang terdiri 3 huruf dan fi'il madi yang terdiri lebih 3 huruf. Kemarin kan begitu juga. Pembentukan masdar mimi dibagi menjadi 2. Masdar mimi yang dibentuk dari fi'il madi 3 huruf, ya. Seperti misalnya catatannya 3 huruf seperti bada'am menjadi mabda'un. Ada yang fi'il masdar mimi yang terbentuk dari 4 huruf yang belum kita bahas karena dia sama pembahasannya dengan pembahasan maf'ul. Ya, nanti insyaallah kita bahas. Itu bagi 2. Ada yang terbentuk dari 3 huruf, ada yang terbentuk dari fi'il madinya 4 huruf. Lebih dari 3 huruf. Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Begitu juga di masdar fi'li. Masdar fi'li juga terbagi lagi kepada 2, ya, dalam hal pembentukan fi'il madi kepada masdar fi'li. Ya. Yang pertama yaitu masdar fi'li yang dibentuk dari fi'il madi 3 huruf. Yang kedua masdar fi'li yang dibentuk dari fi'il madi yang lebih dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf atau 6 huruf. Kita bahas yang pertama dulu, masdar fi'li yang dibentuk dari fi'il madi yang dia punya nama kurang 3 huruf saja, bukan kurang, 3 huruf saja, ya, yang standar ya 3 huruf saja. Apa namanya? Sulasi. Tanpa ada tambahan berarti apa? Sulasi mujarrad. Masdar fi'li yang terbentuk dari fi'il madi yang sulasi mujarrad. Umumnya secara umum masdar yang dibentuk dari fi'il madi yang fi'il madinya itu hanya memiliki 3 huruf tanpa tambahan
itu bersifat simai. Secara umum, secara global, secara mayoritas atau umumnya lah. Umumnya daripada masdar fi'li yang dibentuk dari fi'il madi yang hanya 3 huruf tanpa adanya tambahan, itu biasanya sifatnya simai. Apa itu simai? Simai artinya adalah bisa dipahami atau diperoleh hanya dari hasil dengar orang Arab berbicara. Gitu. Jadi sistemnya hafalan, hasil dengar. Biasanya dengar begini, gini. Misalkan contohnya, kita punya fi'il madi kataba. Nah, kita mau membentuk kepada masdar fi'linya, mau membentuk pada masdarnya, yang mana masdarnya masdar fi'linya misalkan ya, yang mengandung kata kerja tersebut. Apakah kita bisa menganalogikannya menjadi wazan? Dianalogikan kepada wazan? Ternyata secara umum tidak bisa serta-merta langsung dianalogikan kepada wazan saja. Melainkan kita harus tahu informasinya terlebih dahulu, atau pernah dengar terlebih dahulu bahwasanya orang Arab atau yang pernah belajar bahasa Arab itu, tapi dia kompeten di bidangnya itu, menggunakan masdar daripada fi'il madi kataba ini adalah begini. Ya. Jadi nggak ada analogi pastinya. Ya. Mata-mata harus hasil dengar daripada orang Arab ngomong, atau orang yang belajar bahasa Arab yang kompeten, atau dari kamus. Simai itu, jadi simai seperti itu ya, hasil dengar, perolehnya dari hasil dengar. Ada yang simakan, ada simai, lawannya kiasi. Nah, kalau simai itu hasil dengar, kalau kiasi itu hasil mengkiaskan, menganalogikan kepada wazan. Contohnya yang kemarin ini, kalau misalkan masdar mimi nih, ini hasil analogi, namanya kiasi, dikiaskan. Masdar ghairu mimi yang terbentuk dari fi'il madi yang 3 huruf itu sifatnya kiasi, ya. Dikiaskan kepada apa? Dikiaskan kepada wazan maf'alun, yang di atas, wazan maf'alun, pelajaran kita kemarin. Jadi kalau ada kata bada'a, di mana membentuk masdar ghairu miminya, tinggal bada'a itu dipretelin mana faul fi'linya yaitu ba, mana ainul fi'linya yaitu da, mana lamul fi'linya yaitu hamzah. Kan? Tinggal tambahin mim di belakang. Jadi mabdaun, tadinya bada'a jadi mabdaun. Maf'alun, ngikutin wazan maf'alun. Berarti itu dianalogikan alias dikiaskan. Nah, jadi sifatnya kiasi. Kalau masdar ghairu mimi dari fi'il madi yang 3 huruf. Tapi kalau masdar mimi, bukan ghairu mimi ya. Masdar mimi yang dibentuk dari fi'il madi 3 huruf. Kalau masdar ghairu mimi yang masdarnya masdar fi'li, ya. Masdar fi'li yang dibentuk dari fi'il madi yang 3 huruf saja, maka ini sifatnya simai, lawannya kiasi. Ya, ingat-ingat lagi, kalau kiasi itu dianalogikan, kalau simai tidak bisa dianalogikan, semata-mata hasil dengar bagaimana orang Arab itu berbicara. Ya. Contohnya tadi kataba, masdarnya adalah, masdar fi'linya adalah kitabatun. Kita nggak bisa semata-mata menganalogikan kataba menjadi katbun atau segala macam, atau kitbun atau maktab, seperti pokoknya wazan yang ada daripada masdar itu. Tapi harus hasil dengar. Orang Arab kalau misalkan mau merubah bentuk fi'il madi kataba, itu pasti masdarnya ke kitabatun. Gini dah contohnya lagi, kalau kataba itu diubahnya ke fi'il lagi, fi'il mudhari, kan kataba fi'il madi, ada namanya fi'il mudhari, kataba diubah ke fi'il mudhari menjadi yaktubu. Nah itu analogi tuh. Kenapa? Karena dikiaskan kepada wazan fa'ala yaqulu, kataba yaktubu. Tapi kalau mau berubah ke masdarnya setelah itu, maka harus hasil dengar, nggak bisa dianalogikan. Ngomongnya apa sih masdar fi'ilnya? Oh kitabah. Kalau nggak darosa apa sih fi'il madinya? Dirosah. Lalu contohnya apa lagi?
duduk, ya kan? Jalasa duduk. Kalau kita udah dapat katabah, kitabah, darosa, dirosa, kalau kita analogikan, oh berarti kalau jalasa, jilasah, gitu kan? Fi'alah wazannya, seperti dirosah dan kitabah. Oh, dirosah, IAA, gitu kan? Gitu. Bentuk hurufnya, dirosah, kitabah dari katabah dan darosa. Berarti kalau jalasa, jilasah. Oh itu nggak bisa. Kenapa ya? Karena pasti udah salah. Harus hasil dengar. Ternyata jalasa itu fi'il masdar fi'il ini adalah julus, julusan, julusun. Jalasa julus, duduk. Bukan jilasah. Kalau analogi kan seharusnya jilasah karena kitabah dan dirosah. Dan begitu sebagainya. Intinya fi'il madi masdar fi'li yang dibentuk dari fi'il madi 3 huruf pada umumnya dia bisa diketahui dari sima'i, yaitu dari mendengarkan orang Arab berbicara atau orang yang pernah belajar bahasa Arab yang kompeten dalam bidangnya atau melihat daripada kamus. Ya. Di kamus nanti ada tuh. Kamus itu biasanya bagian ketiga daripada susunan kata. Misalkan tadi kataba yaktubu kitabatan. Susunan ketiga kan kamus ada kataba yaktubu kitabatan. Kitabatan ini jadi masdar. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a 1, yaqra'u 2, qira'atan tuh yang ketiga tuh masdar. Masdar fi'il. Apa lagi? Jalasa ya julusu, julusan. Julus ini jadi yang ketiga jadi masdar. Biasanya kata ketiga dari susunan huruf di susunan kata di kamus. Jadi carinya di kamus. Mana yang masdar itu biasanya susunan ketiga. Itu ya, tapi walaupun sima'i, walaupun dia bisa diperolehnya dari hasil dengar, cuma ada juga 10 wazan masdar ghairi mimi dari fi'il madi yang 3 huruf yang perlu dihafal karena bisa dijadikan patokan analogi. Cuman ancur-ancur saja referensi. Nggak mesti kayak gitu. Tapi kalau dihafal ini memudahkan ya, karena nggak keluar dari ini. Apa saja yang ke 10 wajan masdar itu? Contohnya wajan saya kasih contoh. Contohnya wajan fa'lun, fa'ul fi'linya fathah, ainul fi'linya di kasroh, disukunin, lamul fi'linya didombahin. Jadi fa'lun. Contohnya apa? Contoh dijadikan katanya. Contohnya dari fi'il madi yang 3 huruf fataha. Fataha kita rubah menjadi masdar fi'li dengan wazan fa'lun tadi. Ya. Jadinya apa? Jadinya fathun, ya kan? Fathul qarib gitu misalkan. Fathun. Asalnya fi'il madinya fataha. Lalu kita mau rubah menjadi masdar fi'li dengan wazan fa'lun, ya. Fathun jadinya. Dirubah menjadi fathun. Sama kan? Contoh kedua misalkan fi'alatun. Contoh kedua wazan fi'alatun. Kita punya fi'il madi tajara. Tajara. Kita punya fi'il madi tajara. Kita punya fi'il madi tajara yadjiru. Lalu kita mengubah itu kepada masdar fi'linya. Kita punya wazan fi'alatun. Punya wazan fi'alatun. Tajara mau diubah ke fi'alatun, gimana caranya? Caranya kita samakan. Tajara jadi fi'alatun, diubah berarti menjadi tijaratun, fi'alatun. Kan fa'ul fi'linya ta, ainul fi'linya jim, lamul fi'linya ra. Karena fi'alatun berarti kalau 3 huruf yang dari tajaro ini dirubah menjadi tijaratun. Fi'alatun, tijaratun. Seperti darosa, dirosatun. Ya kan, dirosatun atau katawa kitabatun. Itu. Jadi begitu. Nah, adapun sisa dari ke 10 wazan tadi berarti 8 wazan yang belum saya jelaskan. Nanti insyaallah saya fotokan saja, saya kirim di grup. Gitu. Cuman ingat lagi secara umum masdar fi'li dari fi'il madi yang hanya 3 huruf tanpa tambahan itu secara umum sima'i hanya bisa diperoleh dari dengar atau dibuka kamus. Tidak dianalogikan. Ini yang 10 ini hanya memudahkan saja
nggak keluar dari 10 ini insya Allah. Ada keluarnya cuman jarang. Ada yang keluar dari 10 ini jarang. Gitu. Ya, demikianlah tegasnya pembentukan masdar yang berjenis fi'il ini. Meskipun sudah disediakan wazan-wazan tertentu untuk dijadikan sebagai patokan analogi, tetapi keputusan memilih salah satu dari wajan-wajan tersebut harus tetap didasarkan pada kamus. Tuh baliknya kamus-kamus juga hasil simai. Kenapa? Karena kamus adalah hasil penelitian terhadap cara orang Arab berbahasa. Kamus itu jadi hasil penelitian, hasil sensus gimana sih orang Arab ngomong tentang kata ini, tentang kata ini, tentang kata ini. Itu dicatat satu persatu dalam kamus. Tiap kata ya. Makanya kemarin ada ratusan ribu kata dalam bahasa Arab. Catat satu persatu dan perubahan katanya juga dicatat satu persatu oleh ahli lughah yang mengarang kamus tersebut. Dengan demikian bertumpu pada kamus maknanya bertumpu pada orang Arab yang masih murni bahasanya, ya kan? Karena hasil penelitian orang Arab dulu. Dengan kata lain, cara semai yang disebutkan sebelumnya bisa direalisasikan dengan cara merujuk kepada standar kamus standar. Ya. Gunakan saja apa Munawir, kamus Mahmud Yunus paling tidak. Nanti kita bisa ketahuan bagaimana cara orang Arab berbicara. Khususnya kalau dalam bab ini yaitu dalam bab masdar fi'li. Bagaimana merubah bentuk fi'il madi yang hanya 3 huruf itu kepada masdar fi'li. Dari sini dapat dipahami bahwa masdar fi'il mimi dari fi'il madi 3 huruf umumnya dapat diketahui dengan cara menghafal. Hafal. Adanya. Kadang hafalnya gimana biar mudah hafalnya. Sebenarnya orang sering dengar pun secara otomatis dia sudah hafal di luar kepalanya. Sering dengar. Makanya atau sering baca, lama-lama hafal sendiri, tidak perlu dihafalkan seperti itu. Nah, ada juga wazan-wazan lain yang baik diketahui. Ada wazan-wazan lain selain yang 10 tadi yang baik diketahui daripada masdar fi'li ini. Tapi kenapa diluarkan daripada yang 10 tadi? Karena ini lebih jarang daripada yang 10 tadi. Keluarnya lebih jarang. Nah, insyaallah saya potongkan lagi. Insyaallah sisanya itu ada 26 wajah. Ini dibaca saja, yang ini dibaca saja. Nggak perlu dicatat yang 26 ini. Tapi yang 10 tadi wajib dicatat. Yang 10 tadi wajib dicatat. Ya, yang 10 tadi wajib dicatat. Habis dicatat bacakan ulang di tugas. Teman kali ini tugasnya berbeda. Ini kali ini tugasnya berbeda, tidak sama. Ya, yang tadi kalian dengar cukup dipahami saja. Tapi kali ini tugasnya sedikit berbeda, yaitu tugasnya adalah menghafal. Tugasnya kali ini adalah menghafal. Menghafal apa? Menghafal wazan. Kalian sudah harus mulai menghafal wazan ini. Satu deretan ini. Dari sini ke sini sampai berapa baris? 1 2 3 4 5 6 baris ya. Satu kali pertemuan insyaallah satu gini. Ini udah mulai harus kita hafal ya. Karena ini akan memudahkan kalian untuk paham kepada bab-bab selanjutnya. Kalau tanpa ini nanti akan makin sulit kalian bisa paham ya. Yang penting hafal saja dulu. Kalian belum dituntut untuk memahaminya secara menyeluruh, tapi insya Allah di sesi-sesi pembelajaran selanjutnya akan sedikit saya paparkan apa yang perlu dihafal gitu. Apa yang telah kalian hafal itu akan sedikit saya paparkan. Tapi yang penting kewajiban kalian adalah menghafalnya. Ini sangat bermanfaat sekali walaupun kalian hanya menghafal belum paham. Pertama, insya Allah. Nah, satu pertemuan insya Allah kita akan menghafal satu gini. 6 baris ini ke sini. Gimana cara menghafalnya? Cara menghafalnya seperti ini. Nanti insya Allah saya fotokan ini ke grup. Lalu kalian menghafalnya dengan cara seperti ini. Dibaca, lalu direkam di video, dan kirimkan ke grup yang sudah biasa kita gunakan untuk mengirimkan tugas. Caranya gimana? Ngapalnya begini cara
Dengarkan saya. Contohnya, fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taqul maf'alun yaf'alun. Ya. Nasara yansuru nasran wa mansuran fa huwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansurun yansurun. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fa huwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mimaddun. Sala yasunu sawlan wa masalan fa huwa sa'ilun wa dzaka masulun sun la tasun masalun miswan. Gaza yagzu gazwan wa magzan fa huwa ghazin wa dzaka magzuul ugzu la tagzu magzan migzan. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fa huwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun. Cepat kan? Itu saja ngapalin. Jadi dari kanan ke kiri terus habis sampai 6 baris. Itu harus dihafal, enggak boleh nyontek, haram buat kalian nyontek, haram. Dosa kalian kalau nyontek. Hafalkan dulu, habis hafal rekam video. Jadi nggak usah, kali ini tidak usah jelaskan dulu, tidak usah jelaskan apa yang dibahas di video kali ini, tapi tugasnya adalah hafalan tasrifan. Ini namanya berarti kita mentasrifkan, tasrifan. Kitabnya namanya Amfilah Tasrifiyah, barangkali sudah familiar juga di benak kalian. Nah, insya Allah ini yang kalian hafal, mentasrifkan, tasrifan. Ingat-ingat tadi cara bacanya, saya contohkan lagi. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taqul maf'alan yaf'alun. Nasara yansuru nasran mansuran fa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Itu ya. Itu yang kalian hafalkan. Insyaallah nanti saya fotokan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan paling lambat jam 12 malam ini. Gitu. Jadi kayak gini, kalian kayak biasa sedang merekam video tapi hafalan saja isinya. Dan terakhir 10 wazan yang dicatat tadi, 10 wazan yang sebelumnya tadi itu wazan untuk masdar fi'li yang insyaallah akan saya kirimkan juga di grup. Itu kalian catat dan kalian bacakan kembali atau tampilkan saja di kayak gini di video kalian. Asalnya dibacakan karena sedikit juga. Barangkali sekian pertemuan kita kali ini tentang masdar fi'li. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau bila ada pertanyaan atau kebingungan dalam materi kali ini, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup. Hakadha minna billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.